Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang benar-benar naas yang dialami bos kebun kelapa sawit yang berakhir horor di tangan karyawannya ini. Yang semuanya terjadi di gubuk kebunnya ini yang ada di wilayah Jambi. Tapi karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya, makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya bisa jadi pembelajaran. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini ya, amit-amit jangan sampai terjadi lagi, terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi semuanya bermula dari orang ini yang bernama Terosman, tapi lebih dikenal dengan panggilan Mansur. Yang awalnya dia ini tinggal dengan istri dan anak-anaknya di Dusun Tabuh Pulut yang ada di wilayah Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dengan kehidupan mereka yang cukup sederhana. Karena saat itu Mansur ini bekerja sebagai buruh tani yang biasanya kerja membantu memanen padi atau menanam padi di sawah orang lain. Terkadang Mansur pun bekerja sebagai buruh serabutan yang ngerjain apapun yang disuruh untuk nambah-nambah pemasukannya. Karena saat itu kondisi ekonominya yang emang tergolong sulit, apalagi dengan kondisi istrinya yang sering sakit-sakitan karena menderita penyakit jantung, yang pastinya membutuhkan biaya ini itu setiap penyakit istrinya kumat. Nah jadi kayak gitulah latar belakangnya. Terus di tahun 2014 Mansur pun sempat dapat tawaran dari salah satu warga desanya buat ngurus sekaligus menjaga sapi. Nah Mansur yang butuh pekerjaan dan uang ya, itu langsung nerima tawarannya. Dan sejak ini dia pun mulai ngurus dan menjaga sapi milik warga di sana. Yang awalnya semuanya berjalan baik-baik aja. Tapi nih ya, setelah beberapa bulan dipercaya menjaga sapi, Mansur pun mulai tergoda yang akhirnya justru dia yang mencuri, bahkan sampai menjual sapinya. Tapi akhirnya terungkap juga, sampai Mansur pun dilaporkan ke polisi, sampai dia pun ditangkap dan sempat ditahan di tahanan polsek yang ada di sana. Terus karena kasus yang dilakukan Mansur ini yang udah jadi buah bibir di desanya, jadinya ya istri dan anak-anaknya pun sampai malu, bahkan sampai nggak berani keluar rumah, apalagi bertatapan dengan para tetangga. Bukan cuma itu, salah satu anak mereka yang bernama Rudi yang saat itu masih duduk di kelas 2 SMA itu sampai malu di sekolahnya karena kabar tadi itu sampai ke sekolahnya juga. Yang akhirnya ya Rudi pun mutusin gak mau sekolah lagi karena malu. Apalagi selain malu, istri dan anak-anaknya di rumah pun itu makin kesulitan karena ngingat Mansur yang sebagai pencari nafkah udah ditahan di polsek. Jadinya ya karena stres, penyakit istrinya pun kambuh lagi. Yang pasti ini pun makin memperkeruh situasinya yang cuma karena seekor sapi. Tapi setelah Mansur ditahan selama 15 hari, entah gimana bisa dia pun berhasil melarikan diri yang langsung pulang dan sembunyi di rumahnya. Nah tapi karena dia yang khawatir didatangi polisi ya, jadinya di tengah-tengah kepanikannya dia pun ngajak salah satu anaknya si Rudi ini untuk nemenin dia melarikan diri keluar daerah dengan harapan dapat pekerjaan baru di sana. Rudi yang emang gak berani membantah bapaknya ya itu terpaksa setuju. Setelah itu ya mereka pun langsung keluar rumah yang langsung nyari angkutan umum buat keluar dari desanya. Setelah itu mereka pun naik bus buat memutuskan langsung menuju ke wilayah Batanghari yang ada di Jambi dengan menempuh 9 jam perjalanan. Nyampe di sana karena lokasinya yang asing ya, mereka pun sempat kebingungan lagi, terutama buat mendapatkan pekerjaan di sana. Karena saat itu Mansur ini cuman berpengalaman kerja sebagai buruh tani. Jadinya dia pun nyari tahu di mana lokasi pertanian terdekat. Nah setelah dapat info, mereka pun langsung naik angkutan umum menuju ke desa Tidar Kuranji yang menempuh sekitar 1 jam perjalanan. Nah nyampe di sana ya, mereka pun langsung nanya dan menawarkan jasa ke warga desanya untuk bantu-bantu di perkebunan sawit yang ada di sana. Karena ini warga pun langsung mengarahkan mereka. Sampai akhirnya Mansur pun ketemu dengan seorang warga yang bernama Pak Dasrullah yang dikenal dengan panggilan Dasrul, yang kebetulan dia ini punya kebun sawit seluas 6 hektar yang saat itu emang sedang membutuhkan pekerja untuk merawat dan menjaga kebunnya. Setelah mereka ketemu, di situ Mansur pun langsung memohon minta pekerjaan dengan alasan untuk menghidupi keluarganya yang tinggal di Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah karena ternyata Pak Dasrul yang juga berasal dari Sumatera Barat, tepatnya wilayah Sangir Solok Selatan, jadinya mereka pun langsung akrab karena masih merasa satu kampung. Terus karena Pak Dasrul yang juga nggak tahu kalau Mansur ini sebenarnya DPO di kampungnya, jadinya Pak Dasrul pun langsung nerima Mansur dan Rudi buat menjaga sekaligus bantu-bantu kerjaan di kebun sawitnya yang akan digaji 2 juta per bulan. Nah setelah mereka yang sama-sama sepakat, mereka pun langsung menuju ke kebun sawit milik Pak Dasrul yang masih berada di kawasan desanya dan mempersilahkan mereka buat tinggal di gubuknya ini yang ada di kebunnya. Sejak ini di tahun 2014 itu Mansur dan Rudi pun mulai tinggal di gubuk ini dengan kondisi seadanya, yang mulai bekerja menjaga kebun dan juga ngebantu proses panennya. Dimana Pak Dasrul pun ya itu ngasih mereka upah sebesar 200.000 per ton sawit hasil panennya. Yang awalnya mereka pikir itu bonus ya, jadi mereka pun sempat terima dan senang. Tapi
Tapi setelah sebulan kerja dan di saat mereka yang udah semangat nunggu gajian, ternyata Pak Dasrul enggak ngasih mereka gaji dengan alasan kalau mereka udah dapat upah hasil panen. Awalnya Mansur pun sempat protes dengan cara baik-baik, sampai akhirnya ya dia pun ngalah karena emang sadar nggak ada pilihan lain. Karena ngingat dia yang udah merasa aman di sana, yang dapat tempat tinggal yang jauh dari kejaran polisi di kampungnya. Karena ini mau nggak mau Mansur dan Rudi pun tetap menjalankan tugas yang cuman mengandalkan bonus panennya. Terus setelah lebih setahun kerja di sana, Pak Dasrul pun mulai mempercayai mereka buat ngurus bahkan menjual hasil panennya. Setelah itu biasanya Pak Dasrul ini akan datang ke kebun nemuin mereka buat ambil setoran panen dan membagikan bagian hasil panennya ke mereka. Karena ini lama-kelamaan setelah 3 tahun kerja di sana ya, Mansur pun mulai memahami cara kerjanya, bahkan celah buat mencurangi hasil panennya. Apalagi Mansur pun saat itu sebenarnya masih kecewa dengan Pak Dasrul yang sempat menjanjikan gaji 2 juta per bulan yang sebagai haknya yang sampai saat itu belum dia dapatkan. Jadinya saat itu yang udah di tahun 2017, Mansur pun mulai berani mencuri dan menjual sebagian hasil panennya dengan tanpa diketahui Pak Dasrul. Nah karena ini ya Mansur pun mulai meraup keuntungan yang lebih besar sampai dia pun mulai ketagihan, bahkan nafsu yang terus nambah porsi curangnya demi mendapatkan keuntungan yang lebih gede lagi. Sampai akhirnya lama-kelamaan Pak Dasrul pun mulai curiga karena merasa hasil panennya yang terus berkurang setiap bulannya. Karena udah curiga, Pak Dasrul pun langsung nemuin Mansur dan Rudi di gubuknya dengan menanyakan soal hasil panen sawit yang hilang. Awalnya Mansur pun gak ngaku, yang justru mulai ngungkit soal janji gajinya dulu yang belum dia dapatkan. Karena ini ya mereka pun sempat berdebat yang akhirnya Pak Dasrul pun itu ngancam akan melaporkan Mansur ini ke polisi karena udah melakukan pencurian. Nah setelah itu ya Pak Dasrul pun langsung pulang. Sedangkan Mansur di gubuknya itu mulai cemas karena takut dilaporkan ke polisi, apalagi nginget dia yang sampai saat itu masih berstatus sebagai DPO yang pasti akan langsung ditangkap kalau Pak Dasrul bener-bener ngelaporin masalah ini ke polisi. Jadinya di ujung kepanikan dan keresahannya, apalagi dia juga yang sebenarnya masih nyimpan dendam soal gajinya yang gak sesuai, jadinya ya dia pun mulai berpikir bahkan berencana menghabisi Pak Dasrul di gubuknya. Jadi setelah bulat dengan tekadnya, dia pun langsung mempersiapkan satu parang untuk mengeksekusi Pak Dasrul yang rencananya akan dieksekusi di gubuknya karena situasi yang sepi yang ada di tengah-tengah kawasan kebun sawit yang jauh dari pemukiman warga. Setelah itu ya dia pun mulai nunggu kesempatan atau celah yang menurutnya pas. Terus beberapa minggu kemudian, yang saat itu udah di tanggal 4 November 2017, tepatnya di hari Sabtu, Pak Dasrul pun menghubungi Mansur buat nyuruh memanen dan menjual hasil panennya karena Pak Dasrul ini akan datang ke sana di sorenya buat ngambil setoran panen kayak biasa. Nah jadinya sejak pagi Mansur dan Rudi pun langsung kerja memanen sawit selama seharian. Sedangkan Pak Dasrul di sorenya dia pun sempat pamit dengan istrinya di rumah buat ke kebun sawitnya untuk ambil setoran panen, yang tanpa disadari ternyata itulah Pak Dasrul ini terakhir kalinya pamit sama istrinya. Setelah itu ya Pak Dasrul pun langsung pergi ke kebun menggunakan motor trailnya yang cuman sendirian. Nyampe di kebun, Pak Dasrul pun langsung ngambil dan ngitung setorannya dengan situasi mereka yang dingin, gak banyak obrolan karena masalah sebelumnya. Nah terus setelah selesai, karena saat itu hari yang udah mulai gelap karena perjalanan balik yang lumayan jauh ya, jadinya malam itu Pak Dasrul pun nginap dengan mereka di gubuknya. Sedangkan Mansur yang udah nunggu kesempatan ini ya itu langsung bersiap. Jadinya malam itu dia pun nunggu sampai Pak Dasrul bener-bener tertidur pulas. Nah yang mana di gubuknya ya itu ada 2 ruangan yang cuman disekat dinding triplek. Nah Mansur dan Rudi itu tidur di ruangan yang sama, sedangkan Pak Dasrul itu tidur di ruangan satunya yang cuman sendirian. Terus yang udah di jam 2:30 subuh, dengan keadaan Pak Dasrul yang udah tertidur pulas ya, secara perlahan dia pun bangun, ngambil parang dan tanpa basa-basi ya, disitulah dia pun langsung mengeksekusi Pak Dasrul yang sedang tidur menggunakan parang. Awalnya Pak Dasrul pun sempat kebangun dan berusaha melawan, tapi Mansur pun terus nambah secara brutal sampai akhirnya Pak Dasrul pun berhenti bergerak, yang akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di situ. Karena kejadiannya yang begitu cepat ya, Rudi itu masih tidur dan sama sekali nggak kebangun, yang emang nggak tahu sama sekali dengan apa yang udah terjadi di gubuk itu. Nah sedangkan Mansur yang takut digentayangin arwah Pak Dasrul ya, jadinya dia pun langsung motong bagian joninya yang langsung dia rebus di dapur gubuknya yang ada di kolong, yang dia rebus menggunakan garam dan bawang yang sebagai bumbunya. Setelah matang itu langsung dia makan pakai nasi sampai bener-bener habis. Nah entah itu mitos dari mana ya, yang pasti itu semua dia lakukan supaya arwah Pak Dasrul enggak gentayangan di sana. Setelah itu yang udah pagi, dia pun langsung ngebangunin Rudi yang masih tidur buat bantu menggotong tubuh Pak Dasrul untuk dikuburkan di kebun. Nah Rudi yang baru bangun yang nggak tahu apapun ya, itu langsung kaget bahkan shock ya setelah dia ngelihat tubuh Pak Dasrul yang udah terbaring di gubuk. Nah jadinya ya Rudi pun sempat nanya, tapi Mansur langsung ngebentak buat jangan banyak nanya. Rudi yang emang nggak berani ngebantah bapaknya, mau nggak mau dengan keadaan tangan
tangannya yang udah gemetar ya, itu langsung ngebantuin ngebungkus tubuh Pak Dasrul menggunakan alas tidur dan digotong keluar. Setelah itu mereka pun langsung ngebawa tubuhnya menggunakan gerobak sorong yang ada di sana buat dibawa masuk lebih dalam ke perkebunan sawitnya supaya bener-bener jauh dari gubuk. Nah, setelah berjarak kurang lebih 500 meter dari gubuk, mereka pun langsung menggali lubang dan nguburin tubuh Pak Dasrul di situ dengan seadanya. Setelah selesai, mereka pun balik yang langsung ngebersihin lantai gubuknya dari genangan merah. Setelah bersih ya, mereka pun langsung menggali lubang lagi di dekat gubuknya buat nguburin bantal yang sempat digunakan Pak Dasrul karena emang udah nggak bisa dibersihkan lagi dari lembab akibat bercak merah. Setelah beres, barulah mereka pun istirahat di gubuk. Yang mana di situ Rudy yang sebenarnya masih shock bahkan dengan tangan yang masih gemetar, juga mual dan pusingnya, itu sempat berniat buat istirahat. Nah, tapi Mansur itu langsung ngebentak nyuruh siap-siap buat melarikan diri. Jadinya mereka pun langsung kemas-kemas dan menjelang siangnya mereka pun langsung kabur ngebawa motor trail milik Pak Dasrul yang kabur ke desa terdekat. Nyampe di sana ya mereka pun berpencar. Yang mana Mansur itu melanjutkan pelariannya yang ngebawa motor Pak Dasrul itu balik ke kampung halamannya buat nemuin istrinya di sana. Sedangkan Rudy itu kabur menggunakan angkutan umum yang kabur ke Muara Enim yang udah masuk di wilayah Sumatera Selatan dengan menempuh 9 sampai 10 jam perjalanan. Jadi karena Pak Dasrul yang gak pulang yang udah ditunggu sampai beberapa hari, istrinya di rumah pun mulai cemas. Karena gak biasanya Pak Dasrul ini gak pulang sampai beberapa hari, apalagi sampai gak ada kabar yang udah gak bisa dihubungi. Tapi dibalik resahnya ya, istrinya pun masih berharap mungkin Pak Dasrul yang sedang sibuk di kebun karena emang sedang musim panen. Jadi awalnya istrinya pun sempat nunggu. Tapi setelah ditunggu sampai seminggu bahkan sebulan yang ternyata Pak Dasrul yang masih juga belum pulang dan gak bisa dihubungi, barulah istrinya pun makin cemas lagi. Sampai berusaha nanya ke beberapa tetangga dan juga teman-teman Pak Dasrul di sana. Tapi nggak ada yang tahu di mana keberadaannya. Karena ini, setelah sebulan Pak Dasrul hilang kabar, akhirnya istri dan keluarganya pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian di Polres Batanghari. Di sana ya, dia pun langsung jelasin soal suaminya yang udah hilang kabar selama sebulan, yang terakhir pamit pergi ke kebun sawit. Setelah laporannya diterima, saat itu juga polisi pun langsung mendatangi gubuk yang ada di kebunnya. Yang ternyata saat itu ya situasinya udah sepi, nggak ada orang termasuk Mansur dan anaknya juga nggak ada di situ. Jadinya polisi pun berusaha nyari petunjuk lain dengan menyisiri kebunnya sampai akhirnya polisi pun mulai mencium aroma gak sedap yang makin menyengat setelah masuk lebih dalam ke kebunnya. Karena ini polisi pun langsung mencari sumber baunya yang ternyata berasal dari gundukan tanah yang cukup mencurigakan. Jadinya ya tanahnya pun langsung digali yang akhirnya disitulah semuanya kaget karena mereka nemuin tubuh yang terkubur dengan kondisinya yang udah gak dikenali. Tapi setelah istrinya ngelihat pakaian yang ada di tubuh yang ditemukan itu ya, istrinya pun langsung shock bahkan histeris karena itu emang baju dan celana yang digunakan suaminya terakhir kali. Karena ini ya situasi di sana pun itu langsung heboh. Sedangkan polisi itu mulai melakukan penyelidikan dan mengamankan lokasi. Sedangkan tubuh Pak Dasrul ya itu langsung dievakuasi dengan dilarikan ke rumah sakit di sana untuk diautopsi. Terus karena kabar ini yang dengan cepat tersebar terutama ke wilayah desa di sana ya, itu langsung menggemparkan seluruh masyarakat di sana yang sampai berbondong-bondong datang ngelihat lokasi kejadian. Yang mana semuanya penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan yang paling penting siapa pelaku yang tega dan nekat melakukan itu semua. Karena ini, polisi pun langsung melakukan penyidikan dengan meriksa beberapa saksi terutama istrinya. Nah, dari pengakuan istrinya ini ya, polisi pun baru tahu kalau Pak Dasrul itu punya 2 pekerja yang tinggal di gubuk kebunnya yang saat itu diyakinin udah melarikan diri. Karena ini, polisi pun langsung memburu dan melacak identitas kedua pekerja Pak Dasrul. Nah, setelah berhasil terlacak karena Mansur dan Rudy yang berasal dari Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar ya, jadi pihak kepolisian di Polres Batanghari pun langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di sana. Karena ini, polisi pun langsung menelusuri alamat KTP Mansur yang ada di dusun Tabu Pulut Kabupaten Tanah Datar. Yang akhirnya di sana ya Mansur pun berhasil ditemukan di rumahnya dan juga berhasil diamankan dengan tanpa perlawanan. Setelah itu Mansur pun langsung dibawa dan diserahkan ke pihak kepolisian di Polres Batanghari untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Di sana Mansur yang udah pasrah itu langsung mengakui semuanya, termasuk mengakui udah memakan bagian Joninya dengan alasan supaya arwahnya nggak gentayangan. Terus dia juga ngakuin tuh yang katanya rasanya ya itu kayak hati ayam. Selain itu dia juga ngakuin keterlibatan Rudy yang udah ngebantu dia nguburin tubuh Pak Dasrul di kebun. Yang diakuin juga kalau Rudy itu udah melarikan diri ke wilayah Muara Enim yang udah masuk di wilayah Sumatera Selatan. Karena ini polisi pun langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di sana untuk melakukan pemburuan. Nah, singkat cerita ya, setelah dapat informasi soal keberadaannya, akhirnya Rudy juga berhasil diamankan di wilayah Muara Enim yang langsung dibawa ke Polres Batanghari untuk diperiksa juga. Di sana Rudy yang udah ketakutan ya, itu langsung mengakui semuanya yang udah membantu bapaknya
bapaknya ngubur tubuh Pak Dasrul di kebun. Tapi dia juga ngakuin kalau dia sama sekali nggak tahu soal rencana dan juga aksi yang udah dilakukan bapaknya karena saat itu dia masih tidur. Jadi yang dia ceritakan cuman setelah bangun tidur setelah bapaknya udah selesai melakukan aksinya. Nah terus setelah mereka diperiksa dan diinterogasi secara terpisah, ternyata pengakuan mereka pun sama dan sinkron. Sedangkan Mansur karena saking gak masuk akalnya dengan apa yang udah dia lakukan ya, terutama karena udah memakan Joni, jadinya dia pun sempat menjalani tes kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Kota Jambi selama 2 hari, yang ternyata hasilnya pun dinyatakan normal. Setelah itu mereka pun mulai menjalani persidangan demi persidangannya di Pengadilan Negeri Muara Bulian yang ada di Batanghari. Dan persidangannya juga itu dilakukan secara terpisah karena saat itu ya Rudy ini masih berusia 16 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Jadinya di tanggal 18 Januari 2018 Rudy pun disidang dengan Peradilan Pidana Anak. Di sana Rudy pun dianggap nggak terlibat dalam rencana pembunuhan yang udah dilakukan Mansur. Tapi Rudy ini tetap dianggap bersalah ya karena udah membantu ngubur. Yang emang diakuin juga itu semua dia lakukan di bawah tekanan bapaknya. Bahkan dia juga ngakuin tuh saat membantu tangan dan tubuhnya itu dalam keadaan gemetar karena ketakutan atau efek trauma yang dia alamin pas ngeliat tubuh Pak Dasrul setelah dieksekusi. Karena ini apalagi karena usianya yang masih 16 tahun yang masih muda, apalagi semuanya dia lakukan karena di bawah tekanan, jadinya hakim pun menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara untuk Rudy. Hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang saat itu nuntut hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan untuk Rudy. Sedangkan Mansur yang sebagai biang masalahnya yang udah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana, akhirnya di tanggal 2 Mei 2018 dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah jadi itulah akhir dari kasus ini, kasus naas yang dialami Pak Dasrul. Karena kayak gimana pun ya, anak dan istrinya harus kehilangan sosok bapak cuman karena Mansur ini. Apalagi yang gak kalah sedih sih ini ya menurut aku, itu soal apa yang udah dialamin dan dilewatin Rudy ini. Sampai terpaksa putus sekolah karena malu bapaknya sebagai maling sapi. Dipaksa ikut bapaknya pelarian ke lokasi yang jauh untuk bertahan hidup demi ego, dan pelarian bapaknya sampai harus terseret lagi di kasus ini yang berakhir di pengadilan. Jadi semua yang dia lewatin dan dia alamin bukan berdasarkan keinginannya. Itu sih yang aku bayangin ya, kalau posisi kita ada di Rudy itu mencekam banget sih. Ya semoga ada hikmah baik ya dari kasus ini. Dan buat kita semua, semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran, terutama buat kalian yang sebagai bos atau karyawan. Bisa saling menjaga hak dan kewajiban yang sering banget jadi sumbu awal terjadinya sebab akibat dari kasus-kasus kayak gini. Karena kasus kayak gini ya antara bos dan karyawan ini udah sering banget terjadi, udah sering juga kita bahas. Itu kayak kasus ini, karyawan yang menghabisi satu keluarga bos warung kelontong yang terjadi di Bekasi. Bukan cuma itu, ada juga kasus yang sempat terjadi di Bali, yang mana sepasang suami istri yang sebagai ART itu nekat dan tega menghabisi satu keluarga majikannya. Dan ada juga kasus yang sempat terjadi di Bandung, ini ART yang sempat merebus kelapa majikannya. Dan banyak kasus-kasus lainnya lagi yang udah kita bahas. Nah mungkin kalian ada yang belum nonton kasus-kasus tadi, kalian bisa nonton juga, nanti linknya aku siapin di pin komen di bawah, biar tinggal klik aja ya, supaya kasus-kasus kayak gini bisa jadi pembelajaran untuk semuanya. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi dimanapun dan kapanpun itu. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye bye.